Pak Hendro, wajahmu sekarang tidak segarang dulu. Habib Rizik adalah orang-orang yang paling tokoh besar di Indonesia. Jangan pernah diusir, jangan pernah dibikin konflik. Kalau tiada dia, siapa yang mengajarinya? Kalau bukan dia, siapa lagi guru kita? Manusia. Itu kita tuh, makanya ini pelajaran buat kita semua. Waktu sehat itu, supaya kita dapat doa yang baik dari orang, itu jangan pernah nyakitin hatinya banyak orang gitu. Pelajaran buat kita semuanya. Dan Allah kelihatannya urusannya tidak hanya soal birokrasi, tapi urusannya soal cinta. Jadi sedemikian rupa para wali dicintai Allah, sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, maka saya menyatakan perang, saya menabuhkan perang kepada mereka. Man ada li waliyan, faqad ada li waliyan. Siapa yang menyakiti waliku, maka saya umumkan perang kepada. Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak baca meme-meme ya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau, yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan melakukan perang. Betul. Nah, ada nggak contoh-contoh di mana Allah bertindak kepada wali yang menyakiti, kepada orang yang menyakiti wali? Siapa saja yang memusuhi atau mengganggu atau membenci kepada wali-waliku, kata Allah, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau yang masih tersimpan dalam hati iktikadnya dia membenci para wali-wali Allah, waliyan faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan bil harbi, perang kepada orang itu. Ya, Habib Rizik itu dokter loh, dia di-train di dalam metodologi. Dia punya kapasitas untuk menghasilkan narasi yang akademis itu. Ajak aja ngobrol kan. Kalau dianggap Habib Rizik nggak bisa diajak ngobrol, ya itu kalau dia lagi pegang mic dengan sendirinya dia, maka karakter anak Betawi atau anak Tanah Abang itu kan, itu hal yang simple aja. Itu cuma soal parole itu, kalau dalam ilmu bahasa itu langgam bicara orang aja tuh. Tapi saya percaya dia nggak akan mengobrak-abrik Indonesia. Bagaimana caranya mengobrak-abrik Indonesia itu? Melawan siapa itu? Jadi sebetulnya keadaan kita hari ini menjadi absurd karena orang ingin menangkap orang ingin memenjarakan orang itu, rezim maksudnya. Jadi di kepala rezim itu harus ada yang dipenjarakan tuh. Demi apa? Nah, itu soalnya mesti saya terangkan bahwa di dalam sejarah politik dunia begitu ada krisis ekonomi yang tidak bisa diselesaikan sehingga memulai tuntutan public opinion untuk minta justice, maka negara pasti akan mengendalikan dengan cara kekerasan. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, benci kepada wali Allah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau keyakinan dalam hatinya benci kepada wali Allah, berarti kata Allah, hamba itu menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantang perang Allah. Ya, nantang perang Allah, hasilnya al-halak bil harbi, dengan perang maksudnya al-halak wan nakal, kehancuran dan kebinasaan. Nah, cara yang paling mudah adalah sebarkan isu bahwa ada yang ingin mengganggu stabilitas. Jadi itu udah jadi rumus dasar dalam politik regimentasi, yaitu yang biasa disebut politics of exclusion gitu. Jadi disingkirkan dari medan politik supaya rakyat merasa bahwa negara hadir karena sedang memusuhi seseorang itu, atau sesuatu kelompok itu. Itu sebetulnya untuk mengendalikan opini aja. Padahal basis dari ketidakberesan hari ini adalah soal injustice. Mengapa Habib Rizik tetap bicara lantang? Ya karena masih ada korupsi. Mengapa Gatot Nurmantio masih bicara lantang? Karena ada ketidakadilan. Itu sinyalnya. Kapan mereka harus berhenti bicara? Gampang, kalau ada partai oposisi yang mengucapkan itu. Kan itu pilihannya aja kan. Atau ada akademisi yang lantang untuk memberi kritik pada pemerintah tuh. Nah, sialnya sekarang akademisi juga diem aja di kampus kan. Maka beberapa akademisi yang kebetulan adalah public figure dianggap juga sebagai oposisi. Rizal Ramli adalah public figure, tapi dianggap di oposisi padahal dia akademisi.
Said Didu dianggap oposisi karena dia public figure. Padahal Said Didu adalah doktor yang mampu untuk menerangkan keadaan ekonomi. Jadi begitulah saya anggap norak betul ya cara rejim mengamati politik. Jadi gerak-gerik politik itu selalu dimaksudkan untuk menjebak seseorang demi memenjarakannya. Kan ini buruk sekali sebagai pelajaran berbangsa kita. Pak Hendro, wajahmu sekarang tidak segarang dulu. Pak Hendro, wajahmu tidak segarang dulu. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sebagai muslim, saya sarankan minta maaf terhadap yang tersakiti, terzolimi oleh kata, sikap maupun kebencian Anda terhadap Arab. Terus terang, saya masih sakit hati atas ucapan Anda terhadap kami keturunan Arab. Islam tidak mengajarkan dendam, tapi wajahmu sekarang, Pak Hendro, tidak segarang saat berkata Habib Rizik dan keturunan Arab jangan jadi provokator. Habib Rizik hanya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kami bukan pengacau dan pembantai seperti komunis. Sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, maka saya menyatakan perang. Saya menabuhkan perang kepada mereka. Man adali waliyan faqad azantu. Kalau siapa yang menyakiti wali, maka saya umumkan perang kepada. Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak baca meme-meme ya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan melakukan perang. Betul. Nah, ada nggak contoh-contoh di mana Allah bertindak kepada wali yang tertentu, kepada orang yang menyakiti wali? Siapa saja yang memusuhi atau mengganggu atau membenci kepada wali-waliku, kata Allah, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau yang masih tersimpan dalam hati iktikadnya dia membenci para wali-wali Allah, waliyan faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku mengumumkan bil harbi, perang kepada orang itu. Dia di-train di dalam metodologi. Dia punya kapasitas untuk menghasilkan narasi yang akademis itu. Ajak aja ngobrol kan. Kalau dianggap Habib Rizik nggak bisa diajak ngobrol, ya itu kalau dia lagi pegang mic dengan sendirinya dia, maka karakter anak Betawi itu anak Tanah Abang itu kan, itu hal yang simple aja, itu cuma soal parole itu. Kalau dalam ilmu bahasa itu langgam bicara orang aja tuh. Tapi saya percaya dia nggak akan mengobrak-abrik Indonesia. Bagaimana caranya mengobrak-abrik Indonesia itu?